Kekalahan Indonesia atas Australia memang menyedihkan, sebab dengan kekalahan ini, peluang untuk bisa lolos sebagai runner-up kemungkinan besar tertutup. Dan pemain yang paling menyesal atas kekalahan itu adalah Kevin Dix, karena dia merasa bersalah setelah gagal mengeksekusi penalti. Namun saat ini, mungkin bukan waktunya untuk saling menyalahkan dan menjatuhkan siapapun. Karena asa itu masih ada, Indonesia hanya perlu bangkit kembali dengan 3 laga sisa yang sudah menanti. Seperti yang dikatakan oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu, kekalahan akan membuat kita belajar dan menjadi tim yang jauh lebih kuat. Meski semua tahu kalau kekalahan atas Australia menjadi pukulan yang cukup menyakitkan, namun kita tidak boleh larut dalam kesedihan karena masih ada laga yang menanti pada tanggal 25 Maret mendatang. Memang laga kemarin, segala apa yang direncanakan seolah gagal total. Dan harus kita akui juga kalau pengalaman Australia sebagai langganan Piala Dunia sudah menjelaskan semuanya. Meskipun harus tampil tanpa banyak pemain inti, namun dengan pemain lapis yang dimiliki, mereka tetap mampu bermain sebagai sebuah unit yang mampu memberi pelajaran berharga untuk skuad Garuda yang rata-rata usianya masih 24,9 tahun, serta tim ini diisi pemain yang capsnya masih dikit. Tapi sekali lagi, itu bukan jadi alasan karena sejatinya kita kalah, ya karena kesalahan kita sendiri. Maka dari itu, di match selanjutnya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain sendiri harus lebih dioptimalkan dan setidaknya nggak boleh dilakukan lagi. Apalagi punya mimpi bermain di Piala Dunia. Tapi kalau gini terus, gonta-ganti pelatih pun bukan solusi. Sementara di sisi lain, kekalahan atas Australia sendiri menjadi pukulan berat bagi Kevin Dix. Bagaimana nggak berat, bro? Menjalani laga debutnya bersama timnas, Kevin Dix langsung cedera. Dan di pertandingan kedua, saat dirinya punya win rate 100% penalti di Copenhagen, saat di timnas malah kena apes. Setelah penaltinya gagal, dan momen itulah dipercaya yang membuat mental para pemain timnas menjadi down, sehingga Australia langsung menghukum dengan 3 gol cepat. Ya, setelah gagal mengeksekusi penalti, ada sebuah momen yang sempat tertangkap kamera TV, di mana kiper anyar Indonesia, Emil Audero, tampak memberikan semangat kepada Kevin Dix. Dan semangat yang diberikan oleh Kang Emil itu membuat Kevin Dix mulai tampil lebih baik. Bahkan dia langsung memberikan assist atas satu-satunya gol yang diciptakan oleh Ole Romeni. Sementara itu, setelah pertandingan tersebut, Kevin Dix pun meminta maaf kepada seluruh elemen yang merasa dikecewakan. Lewat unggahan Instagramnya, Kevin Dix mengunggah foto dengan kata-kata permintaan maaf. Lantas apa yang dilakukan Kevin Dix itu membuat fans dan pemain timnas memberikan semangat untuk terus menegakkan kepala karena asa itu masih ada. Pesan mendalam Hajime Moriyasu. Timnas Indonesia memang layak disebut sebagai salah satu tim di Asia yang kemajuannya sangat terasa. Dan dia melihat tim ini sebagai ancaman yang harus dihadapi dengan persiapan matang.
Untuk itu, ia seperti memberi warning, khususnya kepada Bahrain yang bagaimanapun akan merasakan gimana gilanya atmosfer GBK. Timnas Indonesia adalah salah satu negara yang benar-benar membuat kemajuan besar dan semakin kuat seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Timnas Indonesia juga memiliki pendukung yang sangat bersemangat yang akan memberikan dorongan besar ketika bermain di kandang. Jadi, untuk setiap lawan wajib bersiap-siap, ucap Moriyasu dikutip dari situs AFC. Kekalahan atas Australia akan membuat Indonesia belajar banyak dan tentunya akan semakin kuat. Maka, kalau mau menilai performa Indonesia yang sesungguhnya di era kepemimpinan PT Kluivert, ya saat melawan Bahrain dan Cina nanti. Tapi kalau masih kalah, ya berarti emang ada problem dengan strategi pelatih. Maka dari itu, kita tahan dulu protesnya. Kita lihat pertandingan pada 25 Maret mendatang. Oke? Dean James, kami harus segera bangkit versus Bahrain. Di sisi lain, Dean James bangga bisa melakoni penampilan perdananya dengan Timnas Indonesia. Bek berumur 24 tahun ini merasa mimpinya menjadi kenyataan, bisa bermain untuk skuad Garuda. James enggan terus larut dalam kekecewaan. Pemain Go Ahead Eagles di Belanda ini menyatakan ingin bangkit saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Mimpi yang menjadi kenyataan untuk melakoni debut bagi Indonesia. Tetapi ini bukanlah hasil yang kami harapkan. Saatnya bangkit pada hari Selasa, imbuh James disadur dari akun Instagram pribadinya @dim11james. Hal yang sama juga dirasakan oleh gelandang Timnas Indonesia Tom Hei, di mana dia sudah tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Pemain Almere City di Belanda ini kecewa Timnas Indonesia disikat Australia. Namun meski begitu, Tom Hei tak ingin larut dalam kesedihan dan harus segera bangkit kembali. Sangat kecewa dengan hasilnya, tetapi setiap kemunduran adalah persiapan untuk bangkit kembali, ujar Hei dilansir dari akun Instagram pribadinya @tomhei. Pak Erik langsung lakukan evaluasi setelah tiba di Jakarta. Setelah gelombang kritik tajam dari supporter, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara. Kekalahan telak 5-1 dari Australia menjadi pukulan telak bagi Timnas Indonesia, sekaligus menempatkan Erick Thohir dalam tekanan besar. Namun, alih-alih menunjukkan sikap defensif, Erick tetap optimis. Ia menegaskan bahwa peluang Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka. Dalam unggahan di akun Instagram resminya, Pak Erik kirim pesan kepada supporter dan pemain untuk terus dukung dan berjuang untuk Timnas Indonesia. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, tulis Pak Erik di akun Instagramnya. Pak Erik tentu saja nggak akan tinggal diam. Setelah para pemain tiba di Jakarta, mereka akan langsung melakukan evaluasi besar-besaran. Karena laga versus Bahrain merupakan laga penuh gengsi dan pertaruhan harga diri bangsa. Apalagi laga ini akan disaksikan lebih dari 70.000 pasang mata. Kalau mainnya masih kayak versus Australia, Mimin pesimis bisa amankan 3 poin. Tapi kita tetap berdoa agar timnas selalu memberikan yang terbaik di lapangan. Dan terlepas dari apapun, kekalahan atas Australia jangan malah dijadikan beban bagi para pemain. Mereka harus segera move on dan belajar untuk jauh lebih baik lagi. Karena Mimin yakin
asa ke Piala Dunia itu masih ada, asalkan semua bekerja keras dan memberikan yang terbaik di lapangan.